Assalamualaikum Pak Firman, apa kabar hari ini? Salam, alhamdulillah baik Pak. Baik ya, alhamdulillahirabbil alamin. Menindaklanjuti kegiatan kita yang telah lalu, Bapak sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kebetulan saya juga sudah melakukan observasi terhadap pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Sebagai bentuk pasca observasi ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan kepada Bapak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Ya. Nah, baik Pak. Untuk yang pertama terkait pelaksanaan observasi di kelas kemarin, kegiatan pembelajaran Bapak di kelas kemarin, apakah tujuan dari pembelajaran yang sudah kita rencanakan di awal, yang sudah Bapak sebutkan di awal kemarin, itu sudah tercapai secara seluruhnya atau? Kalau secara kegiatan sudah terlaksana, Ya, kegiatan namun ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan, yaitu tahapan pada saat diskusi. Karena pada saat diskusi itu saya kan diskusi maksimal 4 orang, di situ ada 2 orang laki, 2 orang perempuan. Nah, pada saat diskusi itu yang lebih dominan atau yang lebih aktif yaitu siswa yang perempuan ataupun siswa yang lebih pintar, sedangkan siswa yang laki-laki lebih banyak mainnya, jadi kurang serius. Itu aja kendalanya. Antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini saya konfirmasi, kebanyakan perempuan yang lebih serius daripada laki-laki kayaknya. Ya, pas pelaksanaan diskusi. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri Pak, tujuan pembelajarannya sendiri untuk saya ingatkan kembali itu kan melalui penjelasan guru, siswa mampu menyelesaikan soal-soal, ada tentang materi kecepatan sekaligus memahami hal-hal yang terkait dengan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah tujuan dari pembelajaran tersebut sudah tercapai? Nah, sebagaimana saya bilang tadi, karena kan ini penyelesaian dari soal yang diberikan itu dikerjakan secara kelompok. Iya. Nah, pengerjaannya kebanyakan lebih dominan perempuan. Walaupun ada beberapa laki-laki di setiap kelompoknya yang ikut serta, tapi kebanyakannya perempuan yang dominan mengerjakan. Walaupun hasilnya kan satu untuk semua. Itu mungkin kesalahannya saya seperti itu, karena satu lembar soal dikerjakan semuanya, jadi cuma satu. Beda kalau satu orang satu, walaupun mengerjakan bersama pasti kan nampak, tapi ini kemarin karena saya satu lembar untuk satu kelompok ya, jadi cuman berdua orang aja, kebanyakan cuma 2 orang ataupun 3 orang. Ada sama sekali saya lihat ada nggak ngerjakan sama sekali ada. Berarti bisa dikategorikan belum tercapai secara keseluruhan ya. Ini saya konfirmasi ya. Poin-poin yang belum tercapai kira-kira poin yang belum tercapai ini di bagian mananya ya Pak? Poin-poin tujuan pembelajaran tadi Bapak sudah melalui penjelasan guru, siswa mampu menyelesaikan soal-soal tentang kecepatan. Bapak bilang tadi belum bisa menyelesaikan secara keseluruhan. Ada yang aktif dalam menyelesaikan, ada juga yang belum. Poin-poin yang belum tercapai ini kira-kira di bagian mana ya Pak? Apakah belum menyelesaikan secara keseluruhan atau memang tidak bisa? Mungkin opsi-opsinya seperti itu kira-kira. Kalau masalah poin itu kan dikerjakan bersama. Jadi menurut saya kalau masalah soal setiap kelompok dikerjakan. Tapi yang menjadi utamanya yaitu per individu itu. Jadi belum semua individu itu ikut serta, itu aja. Tapi kalau masalah soal ya dikerjakan, walaupun dia cuma melihat, lalu main lagi, tapi istilahnya kan dia ada, tapi untuk karena kan itulah kelemahannya kemarin itu, karena untuk satu lembar untuk semua, jadi saya nggak bisa menyimpulkan bahwa itu bisa selesai semuanya. Jadi cuman istilahnya kan mengerjakan bareng-bareng gitu aja. Sini saya konfirmasi untuk kesimpulan pertanyaan awal, kegiatan yang Bapak laksanakan itu sudah terlaksana,
permasalahan itu ada di Individunya, di ya. dalam untuk tujuan bisa menyelesaikan itu baru bisa diselesaikan secara berkelompok, namun dalam penyelesaian secara individu belum terlihat. Ya, betul. Itu kesimpulannya ya Pak ya. Ya. Kita lanjut ya Pak ya. Bagaimana tingkat keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan? Baik. Saya kemarin menggunakan beberapa gambar yang menunjang dalam pembelajaran. Nah, dengan gambar-gambar yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, pengalaman mereka. Jadi mereka lebih berfokus ke gambar itu, sehingga mereka lebih belajar tuh jadi lebih enak gitu, Pak. Karena kan ada gambar-gambar, kemarin pun saya kan mengenai kecepatan, saya tampilkan gambar motor balap, kemudian ada lagi tampilkan mobil, ada lagi bersepeda. Jadi mereka tuh lebih senang melihat gambar yang sesuai dengan pembelajaran. Berarti untuk pertanyaan ini saya simpulkan, saya konfirmasi ya Pak ya, tingkat keaktifan peserta didik itu meningkat seiring dengan disebabkan karena media belajar yang Bapak sebutkan itu relevan, mungkin saya simpulkan begitu ya Pak ya. Ya, betul. Karena terjadi peningkatan, apa kiat-kiat Bapak untuk dapat mempertahankan keaktifan peserta didik pada proses pembelajaran ini ke depan? Usaha Bapak untuk mempertahankan keaktifan peserta didik ini Pak? Ya, mungkin kedepannya berencana, sekarang kan berupa gambar, kedepannya berencana ditambah dengan video-video yang relevan. Misalnya video ada lagi balap mobil, balap motor, kemudian ada orang dari rumah misalnya ke sekolah atau ke kantor menggunakan sebuah kendaraan. Jadi seperti itu. Mungkin akan ditambah dengan video-video yang lebih relevan lagi dengan soal menambah di media untuk video. Ya. Selanjutnya Pak, dari seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, kelemahan apa yang menurut Bapak dari seluruh rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan ini, ada hal-hal yang terkait terkait ini yang perlu ditingkatkan lagi dari seluruh kegiatan ini, apa yang perlu untuk ditingkatkan lagi agar mendapatkan hasil yang lebih baik ke depan? Ya, sebenarnya udah saya disinggung tadi. Masalah kendala ini mungkin bisa saya jabarkan dua. Pertama itu mengenai keaktifan siswa, karena mungkin berdasarkan kelompok, jadi ada yang beberapa aktif, ada yang enggak. Sehingga jadi saya harus lebih ekstra lagi atau lebih teliti lagi menjaga mereka supaya lebih aktif semuanya. Yang kedua ini masalah pengelolaan waktu. Dari pengelolaan waktu ini banyak waktu-waktu yang mungkin terbuang, sehingga beberapa yang direncanakan banyak yang tidak. Jadi istilahnya jadi pengerjaan jadi bisa lebih cepat karena beberapa kendala tersebut. Oke Pak. Nah ini saya tertarik nih Pak dengan masalah pengelolaan waktu Pak. Untuk keaktifan siswa tadi Bapak sudah konfirmasi untuk menambah media yang relevan ya. Iya. Untuk pengelolaan waktu saya sedikit tertarik, apa tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Masalah mungkin kalau untuk pengelolaan waktu saya harus lebih banyak lagi belajar, mempersiapkan diri, bahkan harusnya bisa sekali atau dua kali bisa dipraktekkan dulu sendiri sebelum ada siswa, jadi bisa pengelolaan waktu itu bisa terlaksana dengan sesuai rencana itu. Jadi harus ada pengelolaan tersendiri dulu, ataupun ada praktek sebelum mengajar, jadi bisa memperkirakan berapa waktu yang diperlukan, misalnya dari pembukaan, pas isi, kemudian penutup juga perlu lebih banyak lagi belajar dalam pengelolaan waktu. Baik, ini saya simpulkan untuk mengatasi
kelemahan terkait pengelolaan waktu. Bapak berencana untuk lebih mempelajari lagi bagaimana cara mengelola waktu agar lebih baik, kemudian melakukan simulasi atau uji coba terhadap rangkaian pembelajaran agar kegiatan di lapangan, kegiatan nyata di lapangan itu dapat berjalan dengan baik. Ya, betul sekali. Baik, Kak, terkait rencana peningkatan keterampilan dan kemampuan diri Bapak, apa rencana pengembangan diri terhadap peningkatan keterampilan yang akan Bapak lakukan setelah kita melakukan rangkaian observasi ini, Pak? Rencana Bapak untuk mengembangkan diri atau meningkatkan keterampilan Bapak ke depannya dengan lebih baik? Untuk kedepannya supaya lebih baik, mungkin saya akan lebih banyak lagi mencari sumber-sumber yang relevan, soal-soal yang mudah dipahami dari berbagai sumber, mungkin dari buku bisa, dari internet bisa, dari pengalaman rekan sejawat bisa saya tanya-tanya sama rekan sejawat yang soal yang mudah dipahami, kemudian mencari sumber juga seperti itu. Mungkin saya akan lebih belajar lagi. Untuk sumber-sumber yang relevan ini sumber-sumber terkait apanya, Pak? Mungkin lebih ke media, lebih bagus ke media, karena kan media kalau menarik anak akan lebih senang belajar. Tadi udah saya coba dengan media gambar, mereka senang. Apalagi kalau udah menggunakan media visual sama audio, itu kan berupa gambar aja. Mungkin baru cuman saya yang bicara gitu kan, mereka kurang senang. Mungkin kalau ada video, mereka jadi lebih tertarik lagi. Bisa juga ditambah mungkin menggunakan PowerPoint untuk merepresentasikan pembelajaran. Baik, Pak, kita konfirmasi lagi agar bisa kita lebih fokus. Rencana pengembangan diri atau peningkatan keterampilan yang akan Bapak lakukan adalah Bapak ingin mencari sumber-sumber yang relevan terkait penggunaan media-media belajar. Kemudian Bapak juga ingin meningkatkan kemampuan Bapak atau mengembangkan diri Bapak dengan cara mempelajari soal-soal yang relevan dengan pembelajaran yang akan dilakukan kita. Soal-soal yang relevan. Baik. Agar rencana Bapak itu bisa tercapai, apa Bapak butuh dukungan dalam proses pengembangan diri Bapak tersebut? Sudah pasti saya butuh dukungan, karena kan dalam sebuah perencanaan pasti harus ada masukan. Nggak mungkin kayak itu kemarin kita setelah melakukan observasi pasti ada kekurangan pas saya mengajar. Jadi saya butuh kritik ataupun saran yang bisa membangun dalam memajukan saya dalam mengajar. Dari siapa, Pak? Bisa dari rekan sejawat, bisa dari Bapak kemarin yang telah mengobservasi, bisa memberi saya masukan bagusnya seperti apa, kurangnya di mana, atau kelebihan. Ada suatu kelebihan tapi mungkin harus ditambah. Karena kelebihan juga kalau kita tetap seperti itu, kalau nggak ada penambahan, kan lebih bagus ada penambahan. Dari kelebihan juga harus ada penambahan. Kekurangan bisa kita ganti dengan sesuatu yang lain, misalnya kurang dari ini kita bisa ganti lagi ataupun kita bisa perbaiki. Selain rekan sejawat, ada lagi nggak Pak yang kira-kira bisa mendukung Bapak agar apa yang kita lakukan di kelas itu menjadi lebih baik lagi? Ya, rekan sejawat ya. Ada lagi nggak? Kalau rekan sejawat pasti butuh, kemudian sumber. Terkadang kan kita sumber cuma di buku paket. Mungkin kita pun harus belajar juga, saya juga harus belajar juga, banyak belajar dari internet, bisa dari YouTube, bisa seperti apa mengajar yang enak, yang nyaman sama anak-anak, yang menarik. Kalau ini Pak, terkait dukungan tadi, kira-kira pelibatan kepala sekolah menurut Bapak bagaimana?
pelibatan kepala sekolah itu merupakan menurut saya juga sangat penting. Kenapa? Karena kan kepala sekolah menjadi istilahnya pimpinan juga, jadi perlu dukungan. Karena kita di sini kan mengajar juga ada pimpinan, harus juga ada dukungan juga dari pimpinan. Sebaik apapun juga kita, kalau nggak didukung susah berkembang. Nah, jadi dukungan pimpinan itu sangat penting sehingga kita berkembang pun bisa lebih cepat. Kalau seandainya nggak ada dukungan, kita berkembang pasti akan susah berkembangnya. Jadi kalau ada dukungan, berkembang bisa cepat. Kemudian ini saya konfirmasi Bapak dalam melaksanakan proses pengembangan diri Bapak membutuhkan dukungan atau rekan sejawat sebagai bahan observasi dan juga kepala sekolah, sekaligus Bapak membutuhkan sumber-sumber belajar lain yang dapat meningkatkan kompetensi diri Bapak. Ini terkait rencana tindak lanjut Pak ke depan, rencana kita ke depan setelah kita melakukan observasi ini, rencana tindak lanjut Bapak ke depan di pembelajaran ke depan itu apa yang akan Bapak rencanakan agar pembelajaran kita menjadi jauh lebih terstruktur lagi, menjadi lebih baik lagi, menjadi ya istilahnya dengan hambatan-hambatan yang kurang. Rencana ke depan apa? Depan ya ke depannya pastilah saya akan belajar ataupun mengevaluasi hasil dari kemarin. Hasil evaluasi tidak bisa saya sebutkan, mungkin kan saya harus dapat masukan juga dari Pak Anto sebagaimana kemarin yang menilai ataupun melihat saya mengajar. Saya jadi harus minta masukan sama Pak Anto ya, bagaimana saya lebih bagus lagi. Selain itu juga mungkin saya akan banyak belajar juga di video-video cara orang mengajar supaya belajar itu lebih menyenangkan. Terkait ini Pak, ada yang mau saya konfirmasi terkait kemarin kan Bapak sudah menyodorkan rencana pembelajaran. Kemudian kita juga sudah melakukan observasi di kelas terkait terhadap rancangan pembelajaran yang sudah Bapak buat. Kita sudah sama-sama tahu, Bapak juga sudah ceritakan, dan alhamdulillah Bapak juga sudah menyadari mana plus dan minusnya. Untuk rencana pembelajaran ke depan itu apakah ada yang perlu dievaluasi atau itu sudah cukup baik untuk dilakukan di pembelajaran berikutnya ke depan? Ya. Kalau kemarin karena kita sudah merencanakan, saya bisa bilang itu sudah cukup baik. Namun kita tidak bisa berpuas diri. Kita harus tetap mengusahakan lebih baik lagi. Kalau bisa, walaupun tidak sempurna, sangat baik. Kemarin bulan Maryam bisa dikatakan baik karena bisa dilihat dari antusias anak dengan melihat gambar yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, yang ada di kehidupan sehari, jadi mereka lebih antusias lagi. Jadi alangkah lebih baiknya antusias belajar ini harus sesuai dengan harapan kita juga. Anak-anak juga kalau bisa seluruh anak bisa menjawab soal yang telah diberikan. Itu berarti timbal baliknya. Kalau pembelajaran bagus, nilai anak pun harus bagus. Seandainya kalau pembelajaran bagus, nilai anak jelek, itu kan masih juga dalam pertimbangan kita. Jadi kita harus sama-sama bagus, pembelajaran bagus, nilai anak pun bagus. Maka pembelajaran tersebut bisa dikatakan baik. Baik Pak, saya sedikit tertarik nih Pak untuk masalah rencana pembelajaran yang lebih baik lagi. Kalau tadi Bapak untuk RTL tadi mengevaluasi hasil yang sudah dari observasi kita, kemudian Bapak juga membutuhkan masukan, kritik dan saran ya Pak. Di sini juga Bapak tadi ada membahas tentang membuat rencana pembelajaran yang jauh lebih baik lagi. Ya sekarang sudah baik, tapi kita harus buat yang lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Untuk pembuatan rencana pembelajaran yang lebih baik lagi bisa Bapak kasih saya waktu, kira-kira butuh berapa lama proses Bapak untuk merancang pembelajaran yang jauh lebih baik lagi untuk ke depan. Dan tidak sampelnya yang RPP yang berbeda dari yang sekarang yang sudah baik menjadi RPP yang jauh lebih baik lagi. Ini kalau bisa
rentang waktunya berapa lama yang kira-kira yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan perubahan perencanaan pembelajaran itu Pak? Untuk RPP-nya apa berarti? Kalau untuk Waktu perencanaan membuat RPP, ya, membuat RPP yang jauh lebih baik itu butuh waktu berapa lama? Yang berbeda dari yang sekarang yang sudah ya, yang dari kita bisa dilihat lebih bagus atau enggaknya kan harus masih sama dalam pembahasan. Makanya kalau bisa secepatnya. Kalau misalnya kalau sekarang kecepatan, alangkah baiknya juga besok juga harus kecepatan juga. Jadi kita bisa mengukurnya itu sama ukurannya. Jadi untuk pembuatannya membutuhkan waktu sekitar seminggu atau 2 minggu, karena kan mungkin akan ditambah dengan beberapa video atau persiapan lain sekitar seminggu atau 2 minggu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan proses observasi yang baru saja kita. Kalau masalah perasaan kan, nama juga udah pekerjaan. Pekerjaan ini kan udah tiap hari, jadi ya menurut saya biasa saja. Ya pun senang juga karena saya ditunjuk, diberi kepercayaan bahwa saya akan diobservasi gitu. Jadi saya diberi kepercayaan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan sampai sekarang saya sangat senang sekali karena saya diberi kepercayaan. Itu aja kesenangan saya dari sekian banyaknya teman Pak Anto. Jadi saya yang diberikan kepercayaan ya. Walaupun hasilnya bagus atau enggaknya, yang penting saya berusaha dulu. Seperti itu. Ini usaha kita dalam meningkatkan sebenarnya. Tidak ada standar bawahnya kan. Usaha kita meningkatkan. Dalam ranah yang lebih baik itu tetap akan ada yang lebih baik dari yang lebih baik. Meningkatkan. Dalam rangkaian kegiatan observasi seperti ini, apakah ada hal yang membuat Bapak kurang nyaman selama proses kegiatan kita kali ini? Kalau masalah kurang nyaman tidak ada, karena kan kita udah bekerja sama mulai dari awal sebelum pelaksanaan, setelah pelaksanaan sampai sekarang juga, karena udah ada namanya konfirmasi ataupun pemberitahuan dulu. Jadi saya sudah bisa mempersiapkan apa-apanya. Jadi menurut saya sangat nyaman. Saran Pak, untuk perbaikan diri saya juga ke depan, saya minta saran agar proses observasi ini ke depan dapat berjalan dengan lebih baik lagi ke depan. Kalau masalah saran ya, saya nggak begitu bisa mengasih saran, tapi ya kita sama-sama aja. Kita sama-sama mengajar dengan baik, mendidik anak dengan baik, itu saja. Kalau masalah saran bagus atau enggaknya, saya pun harus melihat dulu kan. Pak Anto lihat saya ngajar, saya melihat Pak Anto ngajar, mungkin bisa kasih saran. Tapi kalau masalahnya saya harus kasih saran, ya kita sama-sama aja lah mencerdaskan anak bangsa gitu aja. Untuk kegiatan rangkaian supervisi ini Pak, dari Pak, kemudian observasi, kemudian sampai pasca observasi ini, kira-kira ada atau tidak hal-hal yang ingin Bapak berikan masukan kepada saya dari rangkaian kita dari kemarin, kemudian saya yang di kelas, dan terakhir kegiatan ini kita ini ada hal yang ingin Bapak sampaikan, ingin Bapak tambahkan, baik itu kritik maupun saran ataupun pendapat Bapak terhadap rangkaian kegiatan ini juga dekorasi saya kan Ya kegiatan supervisi kita ini. Ya kemarin kan karena menurut saya itu, saya pun walaupun diberitahunya mendadak Bu, jadi saya merasa lebih cepat bilang. Ya, kok saya ya udah, saya minta tolong, ya udahlah saya persiapkan. Mungkin itu aja, jangan terlalu mendadak aja. Waktu kemarin kalau nggak salah hampir seminggu ada Pak Anto, ya segitulah Bu. Karena waktu itu kan mereka mepet, kan masalah waktu itu aja. Kalau mungkin waktu lebih lama, mungkin persiapan bisa lama juga. Karena itu aja, waktu aja. Saya konfirmasi untuk yang terakhir, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan proses supervisi yang baru saja kita lakukan. Tadi Bapak cukup senang ya, karena ada banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Kemudian apakah ada hal yang membuat Bapak kurang nyaman selama proses? Bapak jadi bilang tidak ada. Ya, mudah-mudahan bisa jadi evaluasi buat kita semua. Kemudian saran yang Bapak berikan, perlu informasi awal untuk perencanaan observasi jangan mendadak. Ya, karena waktu kan perlu, semakin banyak waktu, semakin persiapan bagus.
Terima kasih Pak Firman sudah bersedia diobservasi. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan observasi supervisi kita kali ini bisa menjadi nilai plus, menambah pengetahuan sebagai bahan koreksi dan saran dengan cara yang positif ya Pak ya, dengan cara yang positif dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan diri kita juga. Jadi konsepnya kita di sini adalah coaching, bukan menggurui. Kita ingin bisa menemukan permasalahan kita sendiri sehingga kita bisa tahu permasalahan saya di sini, sehingga kita tahu apa yang harus ditingkatkan. Itu saja Pak, terima kasih atas waktunya. Kita akan bertemu di lain waktu. Saya juga mungkin nanti akan minta konfirmasi di lain waktu tentang RPP yang Bapak janjikan itu. Mudah-mudahan jika dalam penerapannya dengan RPP yang sudah dirubah ini, dari yang sudah baik menjadi jauh lebih baik lagi guna meningkatkan pendidikan di sekolah. Itu saja Pak ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.